Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun paredal Jumatan kula Bapak Lurah Karonal ingkang dirahmatan, Bapak Soibu Toyo ingkang rawuh ingkang paduka ingkang kula hormati, mugi adik-adik saking kelompok habitat ingkang kula tresnani. Barangkan ini pulau maosaken secara singkat berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Nenyon pangapunten kula maosaken bahasa Indonesia amargi wonten ing surat saking kabupaten menika mawi bahasa Indonesia. Secara singkat berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Nama Gunung Kidul telah disebut sebelum berdirinya Kerajaan Mataram Islam dan muncul sebagai toponimi kawasan pegunungan di sebelah selatan. Didominasi lanskap berupa pegunungan kapur yang membentang dari pegunungan Sewu di sebelah selatan hingga pegunungan Batur Agung di sebelah utara. Dalam beberapa dekade Kabupaten Gunung Kidul memperingati hari jadi pada tanggal 27 Mei. Merujuk pada buku dengan judul Menguak Sejarah Melacak Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul yang menyatakan bahwa Kabupaten Gunung Kidul berdiri pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831. Dalam perkembangannya ditemukan bukti baru berupa dokumen tentang penyerahan wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya dilakukan kajian mendalam, menyempurnakan kajian yang sudah ada dengan langkah yang metodologis berdasarkan sumber-sumber tertulis, bendawi, dan lisan yang menyimpulkan bahwa Kabupaten Gunung Kidul terbentuk pada hari Senin Legi tanggal 16 Rabiul Akhir tahun Jawa 1758 atau tanggal 4 Oktober 1830 Masehi. Dalam historiografi tradisional, kata Gunung Kidul telah disebut dalam naskah babat Tanah Jawi maupun serat. Gunung Kidul merupakan bagian dari kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah Pajang dan Mataram Islam atau dikenal dengan sebutan Pajang Kidul. Penyebutan Gunung Kidul dalam babat Tanah Jawi muncul dalam kisah Ki Ageng Pemanaan yang tiba di Mataram dan hendak mengunjungi sahabatnya Ki Ageng Giring yang tinggal di suatu daerah bernama Paderesan Gunung Kidul. Gunung Kidul sebagai bahan dari wilayah, saya ulangi, Gunung Kidul sebagai bagian dari wilayah Mataram muncul dalam perundingan Grobogan yang akhirnya menjadi dasar terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang menyebabkan Mataram Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Perang Jawa atau lebih dikenal dengan Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 berdampak pada perubahan administratif secara besar-besaran dan berujung pada terjadinya Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830 yang dihadiri oleh Susuhunan Pakubono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panatogomo ke-7 di Surakarta Adiningrat dan Panembahan Mangkurat Pangeran Mangkukusumo Pangeran Adiwinoto Abdi Dalam Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panatogomo Khalifatullah ke-5 di Yogyakarta Adiningrat yang menyepakati batas-batas wilayah antara Kasunanan Surakarta Adiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Adiningrat, di mana Pajangan dan Sukawati
masuk wilayah Surakarta Adiningrat, sedangkan Mataram dan Pajang Kidul atau Gunung Kidul masuk wilayah Kesultanan Yogyakarta Adiningrat. Selanjutnya hasil kesepakatan ditandatangani di Surakarta pada tanggal 12 Rabiul Akhir tahun Jawa 1758 atau 1 Oktober 1830 Masehi, dan di Yogyakarta pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1758 atau tanggal 4 Oktober 1830 Masehi. Adanya penandatanganan perjanjian pada tanggal 4 Oktober 1830 menjadi titik tolak terbentuknya Kabupaten Gunung Kidul secara legal formal, berikut wilayahnya secara administratif dengan batas-batasnya. Para tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Gunung Kidul adalah sebagai berikut. 1. Mas Tumenggung Poncodiryo tahun 1830 sampai 1831. 2. Raden Tumenggung Prawirasetiko tahun 1831 sampai belum diketahui. 3. Raden Tumenggung Suryakusumo tahun menjabat belum diketahui. 4. Raden Tumenggung Cokrokusumo tahun menjabat belum diketahui. 5. Raden Tumenggung Padmanegara tahun menjabat belum diketahui. 6. Raden Tumenggung Danu Hadiningrat tahun menjabat 1901. 7. Raden Tumenggung Wiryo Diningrat tahun menjabat 1901 sampai 1914. 8. Kanjeng Raden Tumenggung Yudo Diningrat tahun menjabat 1914 sampai 1930. 9. Kanjeng Raden Tumenggung Pringgodiningrat menjabat 1930 sampai 1935. 10. Kanjeng Raden Tumenggung Joyodiningrat menjabat tahun 1935 sampai 1944. 11. Kanjeng Raden Tumenggung Kertodiningrat menjabat tahun 1944 sampai 1945. 12. Kanjeng Raden Tumenggung Diryodiningrat menjabat tahun 1945 sampai 1946. 13. Kanjeng Raden Tumenggung Tirtodiningrat menjabat tahun 1946 sampai 1947. 14. Kanjeng Raden Tumenggung Suryoningrat menjabat tahun 1947 sampai 1949. 15. Kanjeng Raden Tumenggung Labaningrat menjabat tahun 1949 sampai 1952. 16. Kanjeng Raden Tumenggung Brotoningrat menjabat tahun 1952 sampai 1955. 17. Kanjeng Raden Tumenggung Wironingrat menjabat tahun 1955 sampai 1958. 18. Prawiro Swetnyo menjabat tahun 1958 sampai 1959. 19. Kanjeng Raden Tumenggung Joyoningrat. Kanjeng Raden Tumenggung Joyodiningrat BA menjabat tahun 1959 sampai 1974. 20. Insinyur Darmakung Darmokusumo menjabat tahun 1974 sampai 1984. 21. Kanjeng Raden Tumenggung Sosro Hadiningrat menjabat tahun 1984 sampai 1989. 22. Insinyur Subekti Sunarto menjabat tahun 1989 sampai 1994. 23. Kanjeng Raden Tumenggung Harso Diningrat BA menjabat tahun 1994 sampai 2001. 12. Dr. Andes Yutekno atau Kanjeng Raden Tumenggung
Harjo Hadinegoro, menjabat tahun 2001 sampai 2005. 25 Soeharto SH, menjabat tahun 2005 sampai 2010. 26 Profesor Dr. Insinyur Sumpeno Putro MSc, menjabat tahun 2010. 27 Hajah Badingah Essos, menjabat tahun 2010 sampai 2015. 28 masih Bu Hajah Badingah Essos, menjabat tahun 2016 sampai 2021. 29 Haji Sunaryanta, menjabat tahun 2021 sampai 2025. Dan 30 Indah Suberti Kuntariningsih SEMP, menjabat 2025 sampai sekarang. Usia Kabupaten Gunung Kidul sampai dengan hari ini, tepatnya besok pagi tanggal 4 Oktober 2025, memasuki usia 195. Kabupaten Gunung Kidul mengambil tema ngayomi, ngayengi, ngayani. Ngayomi melindungi, ngayemi rasa tentram, ngayani kesejahteraan. Ketiga-tiganya diambil sebagai faktor untuk tumbuh berkembang agar masyarakat Kabupaten Gunung Kidul bisa tumbuh dan berkembang hingga mencapai kehidupan yang sejahtera. Demikian secara singkat berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Jika ada salah kata dalam saya membacakan secara singkat berdirinya Kabupaten Gunung Kidul, saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.